Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabhan Fauzan Liptiansyah. Saya dari kelas reguler A semester 3. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi. Di antaranya yaitu yang pertama, adab dan hidup mulia. Yang kedua, ruang lingkup akhlak. Yang ketiga, akhlak terpuji. Yang keempat, akhlak kepada Allah. Yang kelima, akhlak kepada alam. Yang keenam, akhlak kepada Rasulullah. Dari pertama, saya akan menjelaskan adab dan hidup mulia. Islam meninggikan dan mengutamakan orang-orang yang mau menghiasi diri mereka dengan adab atau akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling mulia akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumber adab dan akhlak mulia. Jikalau seseorang mau mempelajari bagaimana adab dan akhlak yang melekat pada diri Rasulullah SAW, maka tentu itu lebih dari cukup baginya. Bahkan mencontohkan dan mempraktikkan adab dan akhlak mulia adalah salah satu tugas utama beliau emban sebagai seorang Rasul. Sebagaimana beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dengan demikian, jika seseorang ingin mempelajari adab dan akhlak mulia, maka tiada lain sumbernya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kepada siapa dan di mana harus beradab dan berakhlak mulia? Adab kepada Allah yaitu adab bagaimana seseorang berinteraksi dengan Allah dan syariatnya. Semisal dalam beribadah, berdoa, bertawakal, berprasangka, bersyukur, dan takut kepada Allah. Adab kepada Al-Quran yaitu adab seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Semisal bagaimana adab membacanya, menghafalnya, menjaganya, dan mengamalkannya. Adab kepada Rasulullah yakni bagaimana adab seseorang berinteraksi dengan Rasulullah dan ajarannya. Semisal bagaimana mencintai, mentaati, dan memuliakan beliau. Adab kepada diri sendiri. Semisal bagaimana seseorang mensucikan dirinya, baik secara zahir dan secara batin. Adab kepada makhluk Allah. Semisal kepada orang tua, guru, karib kerabat, tetangga, dan masyarakat secara umum, termasuk juga bagaimana berinteraksi dengan binatang dan tumbuhan. Dan materi yang kedua yaitu ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak Islami, ruang lingkup yang sama dengan ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islami itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak diniyah mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. Pembagian akhlak itu menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan yang kedua akhlak tercela, akhlak mazmumah. Akhlak terpuji yaitu akhlak yang berada dalam kontrol ilahiyah, dapat membawa nilai-nilai positif dan konstruktif untuk kemaslahatan umat. Dan yang kedua itu akhlak tercela, maksudnya berasal dari hawa nafsu manusia, berada dalam lingkaran syaitoniah, serta membawa suasana negatif dan destruktif bagi kepentingan umat manusia. Menurut objek itu ada dua digolongkan macam akhlak, yaitu akhlak kepada Allah atau Khalik, dan yang kedua akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Khalik maksudnya beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Dan yang kedua itu akhlak kepada makhluk, terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan hidup. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, karib kerabat,
akhlak kepada tetangga, dan yang terakhir akhlak kepada masyarakat. Dan yang kedua akhlak terhadap lingkungan hidup, yaitu sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, memanggil potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Dan materi yang ketiga yaitu akhlak terpuji. Perilaku terpuji, salah satu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah adalah sikap kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berusaha, baik dalam hal urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya untuk hidup bertopang dagu atau malas dalam berusaha. Kerja keras, tekun, dan teliti merupakan salah satu kunci sukses dalam kehidupan. Perilaku terpuji itu dibagi menjadi 4, yaitu kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. Kerja keras berarti berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Dan yang kedua itu tekun. Dalam bahasa Arab, tekun dikenal dengan istilah nasyid. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekun diartikan dengan rajin, bersungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu ulet. Dalam KBBI, ulet diartikan dengan kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan. Ulet juga bisa diartikan dengan berusaha terus dengan giat dan berkemauan keras serta menggunakan segala kecakapannya potensi untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir adalah teliti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teliti diartikan dengan cermat, seksama, dan hati-hati, sedangkan cermat diartikan dengan seksama. Teliti berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Dan materi yang keempat yaitu akhlak kepada Allah. Macam-macam akhlak kepada Allah yaitu beribadah, berzikir, tawakal, tawadu, bersyukur, taqarrub, dan bertaubat. Secara etimologis, akhlak berasal dari kata khuluq, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau taibat. Berakar dari kata kholoqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik, pencipta makhluk yang diciptakan. Secara terminologis atau istilah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai khalik. Tolak ukur akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala pengakuan dan kesadaran. Beribadah menurut bahasa merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Yang kedua, istilah syar'i, suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang tampak lahir. Bagian dari ibadah yaitu membaca Al-Quran, sholat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir. Zikir yang sebenarnya adalah suatu cara atau media untuk menyebut atau mengingat nama Allah. Jadi semua bentuk aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Dalil berzikir itu ada 2, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Siapa yang ingin di taman surga, perbanyaklah zikir. Hadis riwayat Tabrani. Dalam bahasa Arab yaitu tawakul, mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menaati akibat dari suatu keadaan. Dalam ajaran Islam, tawakal adalah tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Tawakal yaitu menyerah diri kepada Allah. Tawadu itu menurut bahasa
yaitu rendah hati. Menurut istilah, sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Tawadu kepada Allah yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Bersyukur. Syukur yaitu ucapan sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Bersyukur kepada Allah yaitu suatu cara kita menerima segala sesuatu dan ikhlas dan tanpa rasa terpaksa ataupun mengeluh. 9 sifat syukur menurut Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yaitu syukur kalbiyah, syukur akal, syukur jasad, syukur telinga, syukur tangan, syukur kemaluan, syukur mata, syukur perut, dan syukur kaki. Takurub kepada Allah yaitu setiap aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan amalan-amalan sunnah, nafilah maupun bentuk-bentuk ketaatan lainnya. Cakupan takurub seluruh aktivitas muamalat, akhlak, umat, malbusat, bahkan uqubat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak bertakurub kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih kusuka daripada menjalankan kewajibannya. Sahih Bukhari juz 11 halaman 292 sampai 297. Taubat secara bahasa yaitu taubat yang bermakna kembali. Dia bertaubat, ia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosanya. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki oleh dari amalannya. Taubat dibagi menjadi 4 golongan. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat nasuha, nafsu lawama, nafsu masawah, dan nafsu amarah. Syarat taubat agar taubat seseorang itu diterima, maka dia harus memenuhi 3 hal, yaitu menyesal, berhenti dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan materi yang kelima yaitu akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam semesta. Pengertian akhlak menurut bahasa, perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak kepada alam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya selain Allah. Dasar kewajiban berakhlak kepada alam yaitu manusia hidup dan mati berada di alam. Alam salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Allah memerintahkan manusia untuk menjaga pelestarian alam. Allah memerintahkan manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam. Manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Cara berakhlak dengan alam yaitu melarang penebangan liar, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan, reboisasi, melarang perburuan liar, menetapkan tata guna lahan yang sesuai, mengendalikan erosi, memberikan sanksi tertentu bagi pelanggar. Adab dan akhlak terhadap hewan yaitu sikap, cara pemeliharaan. Akhlak kepada hewan dan binatang itu memberi makan dan minum, memberi kasih sayang, menyenangkan saat hendak menyembelih, tidak menyiksa, mengenal hak Allah pada hewan, tidak boleh mengurus sampai lalai kepada Allah, boleh memberi wasang, boleh membunuh hewan yang mengganggu. Dan materi yang terakhir yaitu akhlak terhadap Rasulullah SAW. Akhlak kepada Rasul yang pertama yaitu ridho, beriman kepadanya. Yang kedua mencintai dan memuliakannya. Yang ketiga menaati dan menghidupkan sunnahnya. Yang keempat mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Yang kelima menghormati pewarisnya. Yang keenam melanjutkan misinya. Yang pertama ridho, beriman kepada Allah. Ridho itu rela, ridho hubungan tertinggi, ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul berkonsekuensi berat.
Apa yang diperintah Rasul lakukan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Cinta kepada Allah dan Rasul di atas cinta kepada bapak, anak, saudara-saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal. Quran Surat 9 ayat 24. Bila diri sendiri, orang tua, anak, dan manusia lebih dicintai dari Rasul, orang tersebut dianggap tidak beriman. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menaati dan menghidupkan sunnahnya. Sunnah jalan taat kepada Rasul akan dijadikan bersama para nabi, syuhada, orang-orang soleh. Quran Surat ayat 69. Akan diampuni dosa. Quran Surat ayat 3. Quran Surat 3 ayat 31. Rasul diutus untuk ditaati. Quran Surat 4 ayat 64. Menghidupkan sunnah Rasul seperti orang asing. Mengucapkan sholawat dan salam. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Quran Surat 33 ayat 56. Orang yang paling utama kepadaku, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang benar bakhil yang ketika disebut namaku tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang kelima, menghormati pewaris Rasul. Apa pewaris Nabi? Al-Quran dan hadis. Berpegang teguh kepada tidak akan pernah sesat. Siapa pewaris Nabi? Yaitu ulama. 6. Melanjutkan misi Rasul, menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Syukron. Nun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.